Halo, Oni dan Miss Shirley akan bikin beberapa video buat hari ini. Pertama kita ke struktur sel membran dulu ya. Bab ini nggak cuma membahas movementnya, tapi juga struktur dari sel membran itu sendiri. Ya, ini adalah gambar sel membran kurang lebih. Yang biru dengan ekor itu adalah fosfolipid. Ya, birunya itu fosfatnya, ekornya itu lipidnya ya. Jadi ada dua lipid kalau kamu ingat di bab yang sel lipid ya. Nah, fosfatnya hidrofilik, lipidnya hidrofobik. Selain itu ada apa lagi? Ini diperbesar, sangat perbesar ya, karena ketebalannya dari atas ke bawah ini, cross sectionnya itu sekitar 7 nanometer saja gitu ya. Nah, ini ada kolesterol. Kolesterol juga punya bagian hidrofilik, ada bagian hidrofobiknya ya. Ini protein, ada macam-macam protein, ada protein yang dimodification juga namanya glycoprotein. Saya selalu bilang yang ada polysaccharide itu yang ini ya, yang kuning-kuning ini, itu namanya polysaccharide itu glyco, seakan-akan bertanduk. Jadi kalau kamu bikin saya marah, awas jadi glycoshirley nih. Gitu ya. Ini glikoprotein, ini glikolipid. Pantatnya lipid nih, bawahnya lipid bukan protein. Kalau ini kan sama si protein, makanya glikoprotein. Nah, secara struktur disebutnya fluid mosaik. Nah, sebelum itu saya mau masuk lebih jauh dulu ke fosfolipid itu sendiri. Ya, fosfolipid itu tadi kepalanya fosfat, ekornya lipid. Nah, ekornya ini bisa dua-duanya saturated, bisa salah satu saturated, bisa dua-duanya unsaturated. Terserah dia maunya apa. Ya, kalau lebih banyak yang unsaturated, lebih banyak double bond. Ingat kalau banyak double bond, belok, 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 belok gitu ya. Maka dia akan lebih fluid. Ya, kalau lebih banyak yang unsaturated, dia akan lebih solid. Nah, ini bagusnya buat apa? Buat dia adaptasi sama kondisi di mana kalau misalnya dia di tempat yang dingin. Kalau dia di tempat dingin, logik bakal pakai banyak yang mana? Ya, coba dipikir. Kalau dia di tempat yang dingin, dia akan lebih pakai yang mana sehingga dia bisa tetap fluid, bisa tetap goyang-goyang gitu loh. Ya. Nah, oke, saya mau lihat kalian lihat nature dari fosfolipid dulu. Dari ini tadi yang saya bilang, ini adalah fosfolipid secara nature, hanya fosfolipid saja. Nah, secara nature, dia kalau ketemu dengan air, dia akan membentuk gumpalan. Ya, gumpalan ini namanya mishell. Ya, jadi saya tulis pakai marker warna merah aja. Ini namanya mishell. Ya, kalau kamu pernah dengar iklan micellar water itu sebenarnya air yang bisa melarutkan. Karena ada apa? Pasti ada suatu komponen seperti misalnya alkohol, which is bisa menyatukan lemak dengan air gitu ya. Jadi ini misalnya biasanya sabun-sabun itu juga mirip strukturnya, tapi dia bukan fosfat, lipid tapi dengan sodium biasanya gitu ya. Nah, ini yang hidrofilik, bagian fosfatnya, itu akan di luarnya. Kenapa di luar? Karena dia takut sama, cinta sama air. Sedangkan yang di dalam adalah yang nggak cinta air lah ya, yang benci lipidnya. Nah, biasanya dia akan ngelilingi benda misalnya kotoran gitu atau apa gitu. Nah, di tengah sini kan adalah benda-benda misalnya kotorannya. Makanya sabun bisa larutin air, itu alasannya. Nah, bisa juga dia membentuk bilayer tapi kecil. Ini yang kamu kenal dengan vesicle, vakuol yang kemarin. Atau bisa juga manusia emang bikin sengaja buat transport drug, namanya liposom. Ya, ini emang sengaja dibikin kadang juga untuk transfer drug ke dalam badan kita. Misalnya kita sakit apa gitu ya, yang bisa harus langsung masuk ke dalam sel kita. Karena naturally, karena tadi saya bilang, mostly kan lipidnya itu bilayer seperti ini. Mostly tadi ketebalan antara yang hidrofobik dan hidrofilik itu jauh berbeda. Ini tadi hidrofilnya misalnya. Nah, ini hidrofobnya. Ya, ini saya mau unguin dia ya. Oke.
Nah, ini adalah hidrofobnya yang merah. Jauh banget kan? Maka, sel membran kita itu mostly memang hidrofobik. Ya, jadi ini hidrofob tadi. Ya, yang ungu tadi itu hidrofil. Gitu ya. Jadi ketebalannya emang mostly hidrofil. Biasanya, makanya yang bisa masuk dengan bebas ke sel membran kita adalah molekul yang kecil dan bersifat nonpolar. Kenapa nonpolar? Karena ketebalnya hidrofobnya beda gitu ya. Nah, tadi dibilang sel membran kita itu bersifat fluid, mosaik ya. Ini kepala sekarang jadi pindah ke tengah ya. Nggak mau dipindahin lagi. Ya, dia bersifat fluid mosaik. Artinya apa? Halo, kepala, maukah kamu pindah ke bawah situ? Artinya, dia itu fluid, artinya dia setiap komponen protein, terus kemudian fosfolipid, dan even kolesterol itu bisa pindah-pindah, itu yang disebut fluid. Even dia bisa flip-flop. Flip-flop itu artinya apa? Pindah layer. Tapi biasanya hanya fosfolipidnya yang bisa pindah layar. Jadinya tadinya dia facing ke atas, terus jadi facing ke bawah, ke sitoplasm. Jadi ini extracellular cell, tissue fluid yang biru, yang kuning ini sitoplasm. Ya, mosaik artinya dia proteinnya polanya beda. Even di dalam yang phase extracellular sama yang phase apa itu namanya sitoplasm itu beda. Jadi permeability-nya antara yang di ekstraseluler dan yang di sitoplasm itu biasanya beda. Lebih permeablean yang di luar. Kenapa? Itu ada hubungannya dengan protein. Nanti kita ngurusin protein-protein membran, tapi tunggu dulu. Jadi pertama, dia disebut fluid. Kenapa dia disebut fluid? Karena dia dibuat dari semua komponen yang bisa bergerak. Fluid. Artinya apa? Moving gitu ya. Jadi dia memang bisa bergerak. Khususnya bagian apa? Bagian proteinnya bisa, bagian lipid, fosfolipidnya bisa. Bahkan fosfolipid ini bisa flip-flop, pindah layer gitu ya. Nah, kalau mosaik itu artinya patternnya nggak sama. Sehingga permeability-nya pun beda. Nanti di yang ngadep ekstraseluler sama yang ngadep sitoplasm itu beda. Ya, nah, ini dibuktikan dengan 2 eksperimen yang memang sengaja saya nggak taruh di sini biar kamu belajar lebih dalamnya di video aja. Oke, eksperimen pertama yang disebut dengan freeze fracture. Artinya apa? Jadi salnya dibekuin di asin nih, terus dipotong sama pisau yang sangat tajam. Sehingga kepisah nih bilayarnya. Jadi freeze fracture experiment first dia prove the bilayer nature of phospholipid ya. Jadi yang pertama, si freeze fracture ini proving the bilayer nature of cell membrane. Jadi kalau kamu pernah dengar ya, tadi dibilang fosfolipid itu fosfolipidnya bilayer ya. Terbukti dari mana? Dari ini, percobaan ini. Ya, jadi kita tahu oh ini memang bilayer. Jadi dia kalau dipisahin kayak begini, kayak dikopek gitu lah sama membrannya. Yang kedua, ternyata kalau kamu lihat hasilnya di sini, ini dalamnya lebih kayak halus begitu, sedangkan kalau ini gerenjer yang di sininya dan di sininya tuh gerenjer. Dan beda harusnya yang di sitoplasmik ini dan yang di ekstraseluler. Ya, gerenjelannya letaknya beda-beda. Artinya apa? Dia proving mosaiknya juga. Artinya apa? Proteinnya letaknya nggak rata. Scatter. Ya. Kedua, dia proof the mosaic structure of protein. Ya, prosaic artinya apa? Scatter. The protein is scatter. Jadi prosesi proteinnya itu tidak pernah
sama terus-terusan. Ya, di dalam yang ngadep sitoplasmik dan yang di ngadep ekstraseluler itu tidak sama. Ya, dan even di perbagian itu tidak sama gitu loh. Maksudnya gini, kalau ini satu sel, di sini mungkin ekstraselulernya lagi padat banget itu protein semua. Sedangkan yang di dalamnya tidak terlalu banyak protein. Itu yang namanya mosaik, ya. Jadi mosaik itu apa sebenarnya? Mosaik itu artinya adalah the protein is scattered. Mosaik itu keywordnya scatter protein among the membrane, ya. Jadi baik di yang facing extracellular maupun yang sel maupun yang facing cytoplasm. Ya, kalau fluid keywordnya adalah moving. Ya, dia bergerak. Nah, gimana buktiin kalau dia move? Freeze fracture tadi kamu membuktikan bahwa dua hal. Satu, dia bilayer dari si sel membrane. Oh, memang bilayer. Buktinya kalau di freeze terus di potong, dia emang kepisah jadi dua bilayer. Yang kedua, dia bisa membandingkan extracellular layer yang ngadep ke tissue fluid sama yang ngadep ke sitoplasm itu pola proteinnya beda. Ya, itu dua hal. Nah, oke, kemudian gimana kita membedakan kalau dia fluid? Artinya tiap komponen itu moving. Oke, kita akan percobaan yang pertama kali dilakukan untuk membuktikan kalau sel itu memang plasma membrannya itu fluid. Jadi caranya dia mewarnai tapi yang diwarnain hanya protein. Jadi protein-protein dari mouse, jadi ada dua sel. Satu sel mouse, satu lagi sel human. Nah, protein-proteinnya itu diwarnain. Yang mouse punya di-tag sama fluoresan. Jadi protein itu bisa di-tag pakai pewarna gitu ya. Nah, terus yang satu lagi yang human punya di-tag pakai fluoresan warna beda. Jadi mouse-nya pakai warna hijau, si humannya pakai warna merah. Awal dia fuse, jadi ini kita bisa paksa untuk fuse, ya, misalnya pakai virus, atau kalau sekarang pakai yang namanya elektro apa saya lupa namanya. Intinya pakai tenaga listrik, jadi dia dipaksa untuk fuse. Nah, waktu awal dia masih kepisah nih. Tapi lama-lama dia mix. Artinya kalau dia diem aja emang bisa mix? Ya enggak. Artinya ini proof that the protein in the membrane is move. Ya. This one proof that protein in the membrane is moving. Ya, setelah itu banyak orang juga membuktikan kalau si fosfolipidnya juga move, ya, atau dengan kata lain prove the fluid of dt of the membrane. Jadi kita tahu oh membrane itu fluid gitu ya. Jadi ini part 1 yang saya akan bikin videonya, habis ini part 2 ya. Ya, jadi kalau untuk proving si membrane itu mosaik, kamu pakai freeze fracture eksperimen. Kalau kita mau proving kalau si protein at least bisa move fluidity-nya gitu ya. Mosaik pakai freeze fracture, fluidity-nya pakai ini namanya tekniknya hybridization. Ya. Nah, hybridization nanti dipakai juga buat bikin antibody monoklonal, tapi kamu nggak belajar sekarang sih. Ya, bye-bye untuk part ini.